siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap sehat, semangat dan gak ngantuk ya. Ngantuk Ngantuk. gak? Tahan aja dulu ya kabarnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ayo cari posisi yang nyaman buat berdoa. Selanjutnya di doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, mudah-mudahan diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya saya mau absen dulu ya. Yang saya panggil namanya tolong bilang hadir dengan lantang supaya teman-temannya kedengaran. Baik, oke? Oke, Bu. Yang pertama Sinta, Hadir, Bu. Sani, Hadir, Bu. Aan, Hadir, Bu. Mus, Hadir, Bu. lalu Ramdan. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Wildan, Bu. Kenapa itu? Gak tahu, Bu. Dia apa? Oh, apa ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, sebelum saya ke materi, saya mau tanya dulu nih. Kalian pasti sering main HP kan? Sering. Nah, kalian biasanya kalau main HP ngapain aja? Scroll TikTok, Bu. Scroll TikTok ya? Baca share paling ya. Di sini ada yang suka baca berita nggak? Baca berita atau artikel kalau lagi main handphone? Coba mendengarkan di televisi, Bu, Tentang apa itu beritanya? tentang memperkosa anakku. Aduh, tidak sekali ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang berita, kalian tahu nggak kalau di berita itu ternyata nggak semuanya mengandung kalimat fakta. Bisa jadi di berita itu ada kalimat opini. Jadi kalimat opini itu kalimat yang pendapat dari si penulis atau narasumbernya. Nah, saya beri dua contoh kalimat ya, kalian dengerin baik-baik. Kalimat yang pertama, Indonesia adalah negara dengan pulau terbanyak di dunia. Dan yang kedua, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, dari dua kalimat tadi, menurut kalian apa bedanya? Ada yang tahu? Tidak. Tidak ya? Nah, tidak apa-apa kalau tidak tahu karena akan kita bahas hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas kalimat opini dan kalimat fakta. Nah, saya sudah kirimkan materinya kepada kalian. Udah, Bu. Nah, ayo dibuka. Sudah dibuka? Sudah. Nah, di slide pertama ada apa itu kalimat fakta dan apa itu kalimat opini. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kalimat fakta dan opini? Secara singkat saja. Kalimat fakta itu kalimat yang benar-benar terjadinya. Kalau misalnya kalimat opini itu ada Pendapatnya. dia Pendapat dari Betul orang lain. sekali. Betul. Nah, secara pengertiannya di sini yaitu ada kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi nyata dan bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama yaitu bersifat objektif atau tidak dibuat-buat. Yang kedua, bisa dibuktikan melalui data, angka atau sumber yang jelas. Dan yang terakhir, sama bagi semua orang. Lalu di situ ada apa itu kalimat opini? Sinta bisa bacakan kepada saya? Tidak, Bu. Tidak bisa, ada yang mau membacakan? Boleh, Bu. Boleh, silakan. Kalimat opini adalah kalimat yang berisi pendapat atau perasaan atau penilaian pribadi. Jadi belum tentu benar bagi semua orang. Nah, betul sekali. Dan di sini ada ciri-cirinya yaitu yang pertama bersifat subjektif, jadi berdasarkan sudut pandang seseorang. Nah, yang kedua tidak bisa dibuktikan secara pasti. Dan yang ketiga sering menggunakan kata menurut saya rasa, seharusnya dan mungkin. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di sini ada perbedaan fakta dan opini. Nah, yang pertama kalau kalimat fakta itu, kalimat fakta adalah kalimat yang bisa kita buktikan kebenarannya, bisa kita cek lewat data, buku, atau sumber yang terpercaya. Sedangkan kalimat opini ini, kalimat yang tidak bisa dibuktikan secara pasti karena berisi pendapat atau perasaan seseorang. Nah, perbedaan yang kedua yaitu kalau kalimat fakta itu bersifat objektif, jadi artinya tidak berdasarkan perasaan atau pendapat seseorang. Jadi siapapun yang melihat atau memeriksanya, hasilnya itu akan tetap sama. Nah, selanjutnya perbedaan yang selanjutnya yaitu
bersifat subjektif, yaitu tergantung siapa yang berbicara dan bagaimana sudut pandangnya. Bisa berbeda-beda pada setiap orang. Nah, di slide selanjutnya saya ada contoh-contohnya. Contoh kalimat fakta bisa dibacakan? Ada yang pengen dibacain? Yang kalimat fakta? Mus bu, mau baca. Boleh. Kalimat fakta. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, Indonesia adalah negara yang ada di Asia Tenggara. Terakhir, matahari terbit dari arah timur dan terbenam di barat. Nah, sudah kita lihat kan itu contoh-contohnya. Kenapa itu bisa disebut kalimat fakta? Karena di situ ada data-datanya. Jadi datanya tuh bisa kita cek di buku, di internet atau di sumber-sumber terpercaya lainnya. Nah, selanjutnya ada contoh kalimat opini. Di sini ada, menurut saya gajah adalah hewan yang lucu. Menurut kalian kenapa itu adalah kalimat opini? Karena belum tentu. Iya, betul sekali. Dan di awal kalimat itu ada kata menurut saya. Dan itu adalah ciri-cirinya dari kalimat opini. Dan selanjutnya ada kata cuaca hari ini terlalu panas. Yang ketiga ada saya rasa pelajaran bahasa Indonesia itu lebih sulit daripada matematika. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak maka akan saya lanjutkan ke latihan. Ada latihan kecil ya. Nanti saya bacakan kalimatnya lalu kalian jawab dengan lantang itu kalimat opini atau kalimat fakta beserta penjelasannya. Bu, satu orang aja. Iya, boleh. Ini ada 5 ya. Ya seru bu, kalau salah nanti berdiri di sini bu. Boleh dari bawah dulu, boleh dari cowok dulu, harus dari cowok dulu. Saya bacain ya. Yang pertama, saya rasa nasi goreng buatan chef Juna adalah yang terenak. Opini bu. Kenapa coba kita sebut opini? Karena itu ada kata saya rasa, karena belum tentu kalau misalnya dirasain oleh orang lain. Betul sekali. Kita selanjutnya mau sama siapa? Di sana, Sita. Nah, nih kalimatnya. Laut adalah kumpulan air asin yang luas. Itu kalimat fakta atau opini? Fakta, Bu. Kenapa? Karena semua air laut itu pasti asin ya, mau gimana pun juga. Jadi kalau kita ke Spanyol juga pasti ke air laut itu pasti asin. Mau di Spanyol, mau di Malaysia, mau di mana pun juga pasti asin. Nah, yang ketiga, menurut saya belajar di pagi hari lebih enak daripada malam. Itu kalimat fakta atau opini? Opini, Bu. Betul, karena di sini ada kata menurut saya. Nah, yang keempat, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu kalimat fakta atau opini ya, An? Fakta, Bu. Kenapa coba? Karena ada datanya ya, bisa kita lihat, bisa kita cek di buku maupun di internet. Nah, yang terakhir ada saya pikir musik bisa membantu meningkatkan konsentrasi saat belajar. Itu kalimat fakta atau opini? Opini. Betul, kenapa? Karena ada kata saya pikir. Iya. Nah, jadi belum tentu buat semua orang di musik itu bisa meningkatkan konsentrasi belajar. Siapa tahu menurut Sani itu bisa malah membuat buyar. Dia akan berfokus kepada musiknya daripada belajarnya. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ya. Nah, jadi kita sudah belajar tentang pengertian fakta dan opini, ciri-cirinya, perbedaannya, cara membedakannya. Kalian masih ingat kan tadi? Jangan sampai lupa ya. Ya bu. Nah, saya harap dengan kalian telah bisa membedakan fakta dan opini, kalian akan lebih tidak gampang tertipu mengenai informasi di media sosial. Tidak gampang terkena hoax ya. Ya bu. Nah, karena sudah di penghujung waktu, maka karena saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah aktif. Kalian luar biasa dan sampai jumpa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.